Mas Faizar ketika dia podcast dengan Deddy Sumargo. Deddy Sumargo ini bertanya tentang, kalau bahasa simpelnya itu, apakah saya ini ada jinnya? Kemudian Mas Faizar ini mengatakan, iya, kamu ada jinnya dari terah ibu ke atas. Ini videonya. Kalau kayak orang bilang saya punya ilmu hitam, kira-kira bisa taunya dari mana? Tahu dari tangan bisa saya lihat. Ada Mas, betul. Ah, beneran? Bukan ilmu hitam, tapi lebih ke jin yang ikut dari kecil. Serius? Serius? Gimana ngelihatnya? Ya ada lah, ilmu mahal ini. Saya dapat di Mesir. Ini bukan ramalan lah ya Mas, kita lihat dari tanda-tanda di Iya, tangan. ada apa? Ya ada itu dari Kecil? apa namanya, dari lekukan di bagian lambungnya, ya, Oh. kemudian di parunya, kelihatan semua. Iya, kelihatan tuh. Ada apa? Tapi sorry ya, lebih cenderungnya itu dari terah ibu ke atas ya. Ibu ke atas ini. Di dalam video tersebut kalau kita perhatikan, Mas Faizar ini ketika ditanya oleh Deddy Sumargo, tentu Deddy Sumargo ini menurut saya dia orang yang cerdas ya. Karena ketika Mas Faizar ini, dia orang yang berbicara di setiap video itu seseorang tidak bisa melihat jin, dan ketika juga dia undang, tentu Deddy Sumargo ini akan mencari profilnya dulu. Sehingga ketika Mas Faizar ini mengatakan seperti itu, mungkin bahasanya itu dijebak Mas Faizar ini oleh Deddy Sumargo ini. Ternyata Mas Faizar ini masuk ke dalam giringan opini yang sebenarnya dia mengatakan tidak bisa lihat seseorang itu, tapi Mas Faizar ini kok bisa lihat. Itu pertanyaan menjebak menurut saya. Ketika ditanya oleh Deddy Sumargo ini, apakah Deddy Sumargo ini ada jinnya, Mas Faizar mengatakan, iya, kamu ada jinnya dari terah ibu ke atas. Kalau dibahasakan mungkin dia mengatakan jin nasab ya, dari ibu ke atas, dari terah ibu ke atas. Kalau bahasa Mas Faizar seperti ini, maka Mas Faizar ini sama seperti orang yang dikatakan oleh Mas Faizar itu dukun. Jadi sebenarnya Mas Faizar ini kalau dikatakan orang yang dapat menerka seseorang itu ada jinnya itu dukun, ya Mas Faizar itu seharusnya dukun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam dimanapun berada? Berjumpa lagi dengan saya Ki Sodobono di channel YouTube Ki Sodobono Official. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Barusan saya terjerambab ya, terbangun, kaget saat saya melihat YouTube, kemudian muncullah si oknum barusan tuh ya, yang videonya teman-teman sudah lihat. Saya tidak tahu, saya tidak mau apalin namanya. Saya juga nggak tahu nama channelnya, tapi nanti saya akan taruh di deskripsi gitu. Karena tadi saya sudah memakai potongan video dari channel si oknum tersebut. Nah, saya bingung ya teman-teman. Mungkin oknum ini salah satunya, dan ada beberapa lagi yang lain, banyak sekali. Yang kok makin kesini itu seperti cari-cari sesuatu, mungkin mereka berpikir ingin mencari berita sesuatu yang berbeda gitu. Mereka punya kemampuan pembelajaran agama mungkin yang lebih baik, kemudian mencari kesalahan justru ke pihak Bro Marcel dan Ustadz Faizar. Kenapa gitu ya? Itu yang buat saya bingung. Padahal yang kita tahu sebenarnya gini, ya, kita lebih condong ke Bro Marcel saja lah. Dia sudah jelas-jelas membongkar praktek pengobatan trik sulap, pembohongan publik. Sudah jelas itu, garis bawahi, tolong ya. Entah ada beberapa perkataan atau ucapan dari Bro Marcel kaitannya dengan hukum-hukumnya, kaitannya dengan agama dan keyakinan umat muslim gitu ya. Karena Bro Marcel umat muslim, dan kebetulan juga saya juga umat muslim gitu ya. Jadi perkataan yang agak-agak terpleset kemudian mempunyai pemahaman yang berbeda-beda itu mereka malah apa istilahnya itu besar-besarkan gitu. Sekali lagi saya cuma aneh aja, kenapa sih nggak ditampilkan? Bolehlah kita memberikan informasi, membenarkan, bolehlah kita istilahnya itu mengingatkan, tapi cara mereka tuh seperti cara memberitahu musuh itu, bener nggak? Dengan judul-judul yang sangat
bikin orang jadi kok begini sih? Ada apa sih dengan mereka semua itu? Dengan oknum-oknum yang seperti ustadz, seperti kiai itu pakai sorban, pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko dan sebagainya. Memberi judul-judul yang menurut saya tuh kok begini sih judulnya? Ya, Pesulap Merah sesat, Ustadz Faizar sesat, Ustadz Faizar banyak salah, Ustadz Faizar kepleset, Ustadz Faizar ternyata bisa melihat jin dan sebagainya. Apa sih yang Anda cari itu apa? Ya, Anda membawa agama, pengetahuan agama yang baik. Kenapa kok Anda apa sih istilahnya pleset-plesetkan gitu loh, cari-cari kesalahan sesama istilahnya sesama orang-orang yang belajar agama. Kan bisa diingatkan lah, contoh lah, banyak-banyak lah senior-senior kiai-kiai kita, orang-orang dari NU, kemudian yang terbaru ketua MUI menjelaskan, itu kan lebih enak begitu. Anda ini baru belajar agama atau bagaimana? Saya juga bingung kok sok-sokan gitu, merasa benar sekali. Saya sebagai orang biasa, saya ini kan dukun nih ya, dukun sebenarnya dukun. Saya melihat Anda tuh ketawa loh. Anda belajar agama segitu dalam mungkin ya. Saya juga nggak tahu belajar agama atau enggak. Saya juga nggak ngerti biografinya. Saya belum tahu. Tapi yang jelas dari channel-channel Anda tuh, Anda menunjukkan Anda tuh apa ya? Mungkin bisa dibilang baru tahu sedikit, cuma soknya banyak gitu. Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Kalaupun tadi sekali lagi ada kepleset, ada salah-salah yang ya nggak terlalu harus dipermasalahkan ya. Itu kan hal-hal yang bisa didiskusikan secara oke lah, mau bikin konten juga silahkan, tapi kan jangan begitu caranya. Menasihati sesama orang-orang yang belajar agama, saya rasa nggak begitu. Sudah jelas-jelas Ustadz Faizar itu mengatakan tanda-tanda, bukan melihat. Anda plesetin lagi. Tanda-tanda, bukan berarti melihat. Anda ini cari-cari konten sepertinya. Hei, oknum yang seperti Ustadz, Anda sepertinya nih cari apa istilahnya? Cari-cari konten aja, cari-cari kesalahan Ustadz Faizar. Ada apa sekali lagi ya? Anda tuh mirip-mirip seperti yang lalu-lalu saya reaction videonya. Gitu, ada apa Anda? Mempunyai pemahaman yang berbeda, wajar. Kita umat muslim juga terbagi beberapa golongan, tapi bukan berarti itu hal yang harus dibeda-bedakan. Ya. Lagian yang Anda kajikan kitab gitu loh. Kita banyak referensi, banyak penulis-penulis tokoh-tokoh Islam yang juga sama menuliskan hal berkaitan dengan Islam. Anda cuma mengkaji kitab. Anda membaca ini, Anda setuju dengan ini. Anda membaca ini, Anda setuju dengan ini. Ya mungkin itu yang pemahaman saya ya. Saya kan juga tidak belajar agama lebih dalam gitu. Jadi sebagai orang awam gitu ya dalam pendidikan agama, saya cuma bisa menilai Anda dengan cara seperti ini. Anda tuh kenapa? Ya, justru Anda harusnya bangga dong ya. Ada orang-orang yang mendampingi Bro Marcel dalam kaitannya dengan apa istilahnya hukum-hukum dalam Islam gitu yang dijadikan patokan Bro Marcel gitu. Kok kenapa Anda yang jadi gelisah sendiri? Kalau misalnya pemahaman Anda berbeda gitu. Ya bisa diskusi dengan cara baik, memberikan konten yang baik, yang nggak kayak ngenyek gitu, kayak menghina pendapat orang gitu ya. Kalau saya sih ya mengkritik-kritik Anda mungkin ya nggak apa-apa lah, kan kita orang awam, kita nggak tahu. Kita melihat dengan kacamata ini aja ya, awam aja. Anda di video Anda mengatakan begitu ya. Tapi saya sebagai orang awam mencernanya begini ya. Yang ada reaction barusan itu, yang katanya Ustadz Faizar juga bisa melihat jin, otomatis dia memakan omongannya sendiri. Anda tuh coba dengerin baik-baik. Nih ya, orang awam nih menilai nih, dukun. Dukun menilai perkataan dari Ustadz Faizar, seorang Ustadz ahli agama. Ya, saya sangat salut dengan Ustadz Faizar. Kemudian orang-orang muda yang memang apa istilahnya melakukan memberikan kebaikan kepada masyarakat banyak, memberikan edukasi. Saya senang, bangga. Saya tuh malah aneh dengan orang-orang yang seperti oknum Ustadz itu malah nyinyirin temannya sendiri, ibarat kata gitu. Ya, gitu. Jadi dengarkan ucapan baik-baik dari Ustadz Faizar. Dia mengatakan ada ciri-ciri, tanda-tanda, bukan melihat.
Anda langsung berasumsi bahwa bisa melihat jin. Gimana sih Anda nih? Ngantuk kali ya Anda nonton itu. Jadi nggak fokus gitu. Sudah jelas-jelas itu tanda-tanda, bukan melihat. Yang dikatakan orang yang dapat melihat jin secara langsung itu dipertanyakan. Maksudnya kesaksiannya atau syahadatnya ya. Saya paham loh. Makin kesini saya jadi paham. Memang benar. Saya pribadi sendiri pun tidak pernah melihat wujud jin dengan aslinya. Saya sudah pernah bercerita ya. Sudah pernah mengatakan itu di video-video saya sebelumnya. Saya sendiri nih dukun. Saya juga nggak pernah melihat jin secara utuh. Kadang mereka datang lewat mimpi pun berwujud seperti manusia. Benar sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman ustadz yang memang mengatakan bahwa nggak mungkin bisa orang melihat jin. Benar, saya percaya itu. Saya percaya sekali. Yang saya lihat hanya siluet-siluet, energi-energi. Setelah wujud secara langsung tidak pernah. Saya sudah mengatakan saya jauh-jauh hari, jadi bukan karena rame-rame ini aja, teman-teman. Boleh dicek video-video saya sebelumnya. Ya, berkaitan dengan dunia jin. Saya nggak pernah melihat jin secara utuh. Itu sudah saya katakan lama dulu sekali. Ya, ibaratnya bukan karena saat ini rame saja gitu. Dan saya tuh lebih respect kepada teman-teman muda yang memang membongkar praktik-praktik pembodohan gitu ya, dibandingkan oknum-oknum yang seperti Ustadz malah mengenyek-ngenyek gitu ya, mencari-cari kesalahan yang lucu. Insya Allah penonton saya dan teman-teman semua masyarakat Indonesia sudah pintar kok ya, dengan orang-orang yang berkostum-kostum gitu ya. Saya nggak tahu itu kan oknum, saya juga nggak tahu dia Ustadz apa bukan, saya nggak tahu gitu. Jadi ya bisa lebih pandai lah menyaring-nyaring gitu. Jadi saya yakin orang-orang yang punya keilmuan tinggi tentang agama, perilakunya bisa kita lihat kok. Bisa kita lihat di media manapun ya, kelakuannya, perilaku dan sebagainya bisa kita lihat, kita tonton gitu ya perilaku mereka. Jadi kita bisa tahu mana memang orang yang mempunyai keilmuan agama secara sebenar-benarnya, mana yang separuh-separuh. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tolong jangan muncul-muncul oknum-oknum seperti Ustadz gitu yang coba untuk istilahnya mencari-cari kesalahan yang sekiranya nggak penting ya, mencari-cari kesalahan Bro Marcel, Ustadz Faizar, ya nggak penting lah gitu. Tapi sebaiknya didukung misinya itu Bro Marcel gitu dong. Jadi jangan mencari-cari kesalahan, mencari-cari konten gitu. Apalagi nanti kita bahas lah di video berikutnya ya, katanya ada yang bilang katanya pesulap itu haram. Nah, itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa saling mengingatkan, dan kalaupun ada hal yang salah, monggo silakan dikritik saya gitu. Saya siap untuk menerima kritik dan diberi masukan gitu. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.